اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسل الكامل الرحمة الكامل وعلى آله وأصحابه عدد معلومات الله بدوام الله صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقه أداء ونسألك به من الرفيق أحسنا ومن الطريق أسهلا ومن العلم أنفعا ومن الرزق أطيبه وأوسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم بنور معرفتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والمقالة الرابعة والعشرون dan utawi maqalah kang kaping 4 lan 20 anin nabiyyi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lapan man kharaja an utawi sapa wong kharaja iku metu yasiman min dhullil maksiyati saking hina-hinane maksiat ila izzit taati tumakamari mulyane taat wa hadalan utawi ikilaiki man kharaja min dhulil ma'siyati ila izzit taat min idafati sifat iku saking idafat sifat lil mausuf ay man taraka tegese utawi sapa wong kang ninggal yasiman al maksiyata ing maksiyat allati tasiru kang dadi ya maksiat dalilan iku dalihina wa amilalan igawa yasiman at-ta'ata in ta'at allati tasiru kang bisa dadi yalati kama didikakeun yalati hu ing siman azizan iku kang mulya aqtahullahu ta'ala salasa sifatin mahmudatin mangka bakal ngawehakeun hu ing siman sapa Allah salasa sifatin mahmudatin ing telu sake sifat kang den puji. Aghnahullah sawiji bakal laweh suki hu ing siman Allah sapa Allah min ghairi malin saking oranan harta ayun fiqhu tegese infakakeun ya Allah ing siman bal bisukuni qalbih balik kalawan tenang hati siman wa ayyadahu lan watakeun ya Allah ing siman ay qawahu tegese watakeun ya Allah ing siman min ghairi zuddin saking orana balad tentara ay asyakir ay asakir tegese pirang-pirang balad tentara yu'inuhu kang nulungan ya asakir ing siman bal bi kuwatillah balik kalawan kekuatan dening Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita, melanjutkan maqalah ucapan yang ke-24 bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui hadisnya. Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui perbuatannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita melalui petuah-petuah atau petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia ini diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kehinaan-kehinaan menuju tempat kemuliaan. Itu semua wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi di sini dijelaskan, man kharaja, siapa saja orangnya yang keluar berusaha min dzulil maksiat, keluar daripada kehinaan-kehinaan maksiat, ila izzit taat, menuju kemuliaan-kemuliaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang sudah mampu keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, tafsirnya ay man tarakal maksiat, siapa orang yang sudah berani meninggalkan maksiat dan dengan sebab maksiat itu manusia menjadi hina dan mampu mengamalkan taat dan sebab taat itu manusia menjadi mulia, maka Allah akan memberikan 3 sifat terpuji kepada orang tersebut. Alhamdulillah. Jadi ada sifat yang terpuji, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sudah mau berusaha dari tempat yang dianggap hina menuju tempat kemuliaan.
maka Allah akan memberikan 3 kemuliaan, 3 sifat terpuji. Pertama, jika orang sudah berani memaksakan diri, berusaha semaksimal mungkin keluar dari hal-hal tercela, keluar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, taat namanya, maka Allah memberikan 3 keistimewaan yang terpuji. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin, maka Allah akan memberikan kecukupan, maka Allah akan memberikan kekayaan min ghairi malin, sekalipun tanpa didasari dengan kayanya harta. Kaya identik dengan punya duit, kaya identik dengan punya segala benda, itu kaya. Tapi belum tentu semua ada bisa bikin tenang hati. Maka ada ungkapan bahwasannya ilmu itu akan menjagamu, tetapi harta yaitu harus dijaga, kan begitu ya? Di mana orang mempunyai ilmu, pasti ilmu itu yang akan menjaganya. Tapi belum tentu orang yang punya harta, harta itu mampu menjaga, melainkan dengan banyak harta, saking pengen selamat harta tersebut, dia menjadikan suatu penjagaan. Nah, betul itu ya? Nah, maka di sini kata Rasul, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kecukupan, walaupun hartanya tidak begitu banyak, hanya dibilang cukuplah. Cukup buat ke Mekah, cukup buat beli rumah, gitu ya. Yang penting mah cukup, ya, karena cukup. Kaya belum tentu cukup, tapi cukup insya Allah. Nah, itu yang kita butuhkan ini, ya. Maka orang yang sudah berani keluar dari tempat kehinaan, maksiat menuju tempat taat. Contohnya seperti tadinya tidak mau datang ke pengajian, sekarang berusaha memaksimalkan mau datang ke pengajian, karena pengajian adalah tempat taat, pengajian adalah tempat menuju kemuliaan. Maka Allah kepada orang demikian, Rasul langsung yang mengatakan, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Alhamdulillah. Nah, itu janji Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya tidak sedikit orang yang hartanya banyak, jabatannya makin tinggi, tapi hidupnya makin gila-gilaan, hidupnya makin rakus. Kenapa demikian? Karena tidak ada ketenangan di dalam jiwanya, ketenangan di dalam hatinya. Ternyata kunci ketenangan hati kembali dari hal-hal maksiat yang dilarang oleh Allah menuju tempat yang mulia, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, itu satu resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan kemuliaan, agar kita mendapatkan sifat yang terpuji dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sudah berusaha untuk keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, jaminan dari Rasulullah, di samping Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya sekalipun tanpa didasari dengan harta yang banyak. Yang kedua, wa ayyadahu ayqawahu min ghairi sundin, Allah akan memberikan kekuatan kepadanya min ghairi sundin, sekalipun dia tidak punya bala tentara, sekalipun tidak terlalu banyak anak buahnya, tidak banyak penjaganya, tapi langsung Allah yang akan memberikan kekuatan kepada orang tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Jadi orang-orang yang demikian mah kagak harus ada satpam di rumahnya, kagak harus depannya, langsung karena Allah
yang akan memberikan kekuatan kepada orang tersebut tanpa harus punya askar, tanpa harus punya ormas, ya, tanpa harus punya ormas. Kadang ada ormas bikin rese doang, kan gitu ya. Apalagi ormasnya kagak kenal dengan Allah, cuman ngabisin makanan tukang hajat doang, kan gitu ya. Tukang ngabisin makan tukang hajat gitu. Wa ayyadahu ayqawahu min ghairi zundin, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada orang tersebut min ghairi jundin, tanpa harus melalui punya balad tentara, ay asakir, askar. Nah, kalau di Mekah sebutnya askar. Askar itu satu penjaga, jamaknya asakir. Kurang nama polisi, di Arab mah askar gitu. Anu kamaritan kurang budak-budak polisi kita ngarana askar. Nah, dikejar-kejar di kamarita polisi. Karena me hukum mah orang sieun teka polisi. Yang geus hukum paroka mah kurang selfie jeung polisi. Usir urangnya. Nah, itu ngarana askar. Askar itu dia mufrad tina lapan asakir. Askar artinya satu polisi, asakir artinya beberapa polisi, penjaga bahasa Arabnya askar, bahasa Indonesia polisi, nah, gitu. Jadi askar. Nah, tanpa harus mempunyai asakir, tanpa harus mempunyai askar, tetapi orang yang sudah keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah yang akan memberikan kekuatan kepadanya tanpa harus punya penjagaan yang begitu kuat. Alhamdulillah. Nah, dua, nah ini buat kita. Dan yang ketiga, wa azzajahu ay walabahu ala adwi min ghairi asyirah. Dan yang ketiga, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sudah berani keluar dari kehinaan-kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, maka jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa a'azzahu ay ghalabahu ala aduwwih min ghairi asyiratin, Allah akan memberikan kemuliaan ay ghalabahu, nyatanya Allah akan mengalahkan terhadap musuh-musuhnya. Jadi orang yang keluar dari kehinaan maksiat menuju taat kagak takut dengan musuh sebanyak apapun itu musuh. Sebanyak apapun musuh, ketika orang hatinya tertuju kepada Allah, sebanyak apapun musuh, baginya musuh banyak tidak ada artinya. Tidak ada apa-apa. Orang mah zaman pelabur ini boga musuh 1000, boga musuh hiji ge urang mapan sieun. Kan ditanya. Kenapa? Karena orang nanti aya keyakinan dina hati. Tapi jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah mampu keluar dari kehinaan-kehinaan maksiat, langsung Allah yang akan mengalahkan musuhnya tanpa harus kita balas modar ini. Nah, tanpa harus kita membalas ketika dia menzalim, maka kita tidak harus menzalim, maka langsung Allah yang akan menghinakan dia. Yang penting kita terus taat ibadah kepada Allah. Nah, jadi tidak harus ketika ada yang zalim musuh kita, orang balas zalim diulah. Tidak harus. Yang penting kita mah benahi diri, benahi hati, luruskan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun itu musuh, yakin Allah yang akan mengalahkan itu musuh. Alhamdulillah. Dan ternyata hanya pengajian-pengajianlah yang mengingatkan ke tempat-tempat kemuliaan, insya Allah. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini tergolong apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mau berusaha memperbaiki diri. Jika mungkin sebelumnya hati masih gelisah, gundah gelisah, maka mudah-mudahan dengan hadir pengajian, zikir bersama, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan hati
di dalam jiwa dan raga kita, dan Allah kalahkan segala musuh-musuh kita, dan mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, Allah jaga keturunan kita, agar selalu mampu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10.20 menit, maka sudah mulai larut malam, maka tidak panjang lebar, walaupun sedikit dan sekelumit intermezzo wasiat atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah penguat bagi kita. Maka selama kita taat kepada Allah, yakin langsung Allah yang akan memberikan kemuliaan, Allah yang akan mengalahkan segala musuh-musuh kita, maka langsung Allah yang akan menjaga kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man bi'abdi wa yarham ya dafi'al bala'i rahman ya dafi'al bala'i rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah sedikit pada jemaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dicintai suaminya. Tambahan sedikit, saya kan membuat list di dalam grup. Alhamdulillah sudah berjalan 2 kali. Semuanya itu ada 12 orang. Jadi seumpamanya kalau malam Selasa itu ada 1 bulan itu ada 4 kali, berarti kita bertepatan mendapat bagian 3 bulan sekali. Ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalau umpamanya bisa nambah di list itu, jadi saya nggak repot. Ya. Jadi kalau umpamanya waktu dulu saya ceritain prospek belakang. Ya, jadi kalau umpamanya nggak ada yang ngisi, ya saya ngeluarin uang kas. Gitu. Terus juga kalau umpamanya kita tak umpamanya bahasanya itu kasar dikit ya, umpamanya adalah kita besok isi ya, minggu depan isi lagi, sayanya yang malu. Ya alhamdulillah di list grup Darul Hidayah itu ada 12 jemaah yang ngisi, mudah-mudahan bertambah. Ya, kami mengharapkan. Jadi kita tadi itu jadi kebagian 3 bulan sekali. Ya, itu aja dari kami. Lebih dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bawa lemet. Bawa lemet. Ulah. Tanya aku. Mungkin tadi. Ngomongkan. Minggu ieu mah libur. Mau lemet. Kere minggu ieu mah. Alhamdulillah, meninggal ya mah. Meninggal. Ayah meninggal libur gitu. Aduh. Selfie-nya tahlil. Repot urusan. Sana mah geus ku Covid eta. Corona teh anjing geus. Di orang mah perumahan pertama sih. Iya, Mesarpu. Total. Apa damai ya? Pensiun kabijinya. Rata-rata udah pada pensiun. Udah MPP mati pelan-pelan. Pelan-pelan. masa pensiun. Saya 2 tahun lagi. Ya makanya MPP itu. Masih gitu. 2 tahun lagi pensiun. Dipas nih, enak. Ya. Siapa dulu? Iya. Anak muridnya Pak Yai. Apa tuh? Apaan kemarin langsung ditinggal? Dia lagi sakit dia. Sakit. Makanya saya ledekin Yai. Iya, ini enak banget. Pawangnya tuh di mana? Pawangnya nambah. Tukang airnya. Izin dari tukang airnya.
sama Pak Binca. Pak Binca libur. Nggak ada ya. Kayaknya absen di grup gitu.